Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drum. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing to shout. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini. Saya merupakan ketua kelompok dari kelompok 3, yang mana kelompok kami akan membahas tentang perlawanan Pattimura di Maluku. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu perlawanan Pattimura di Maluku, yang mana selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Terima kasih. Kira-kira apa sih latar belakang dari perlawanan Pattimura di Maluku ini? Perang Pattimura diawali dengan kedatangan bangsa Barat ke tanah Maluku untuk melakukan perdagangan. Maluku menjadi salah satu daerah yang banyak dituju orang-orang Eropa karena kekayaan yang dimilikinya. Hasil alam yang melimpah membuat daerah ini mendapat julukan Mutiara dari Timur. Kekayaan yang ada di dalamnya membuat bangsa Eropa datang berbondong-bondong ke tanah Maluku. Kedatangan orang-orang Eropa awalnya untuk berdagang saja. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka semakin berkuasa dan membuat masyarakat Maluku merasa terganggu. Pada masa pemerintahan Inggris di bawah Raffles, keadaan Maluku cukup tenang karena Inggris bersedia membayar hasil bumi rakyat Maluku. Kegiatan kerja rodi berkurang dan para pemuda diberi kesempatan bekerja di Dinas Angkatan Perang Inggris. Namun, kondisi berubah saat Hindia Belanda datang. Kegiatan monopoli perdagangan di Maluku kembali diperketat. Dengan demikian, beban masyarakat semakin besar. Pasalnya, selain penyerahan wajib, masyarakat Maluku juga wajib kerja paksa, menyerahkan ikan asin, dendeng, dan kopi. Jika diketahui ada yang melanggar, maka pemerintah Hindia Belanda akan bertindak tegas untuk menghukum. Selain penyerahan sejumlah hasil bumi, pada masa Hindia Belanda juga terjadi desas-desus bahwa para guru akan diberhentikan dan para pemuda akan dijadikan tentara di luar Maluku. Kabar tersebut membuat situasi semakin panas. Hal lain yang juga menyulut kemarahan masyarakat Maluku yaitu sikap arogan dan sewenang-wenang dari Radisson Saparua. Sikap tidak terpuji itu mencerminkan saat masyarakat menuntut pembayaran atas perahu yang dijualnya ke Belanda. Pada saat itu, Belanda enggan untuk membayar perahu tersebut. Para pembuat perahu kemudian mengancam akan mogok apabila tidak dibayarkan. Presiden Saparua van den Berg menolak tuntutan tersebut. Kejadian ini membuat kebencian masyarakat Maluku semakin bertambah. Pertemuan rahasia sebelum Perang Pattimura. Ketidakadilan yang diterima rakyat Maluku membuat banyak pemuda Maluku melakukan serangkaian pertemuan rahasia. Contohnya, pertemuan yang diadakan di Pulau Haruko, pulau yang dihuni umat Islam. Kemudian, pada tanggal 14 Mei 1817, mereka mengadakan pertemuan kembali di Pulau Saparua atau pulau yang dihuni umat Kristiani, atau lebih tepatnya di hutan kayu putih. Dalam pertemuan tersebut, disimpulkan bahwa rakyat Maluku tidak ingin menderita. Maka dari itu, mereka perlu melawan untuk menentang Belanda. Thomas Matulesi atau yang kemudian dikenal sebagai Pattimura dipercaya sebagai memimpin penunjukan tersebut karena Pattimura pernah bekerja di Dinas Angkatan Perang Inggris. Dari pengalamannya tersebut, harapannya bisa menguntungkan rakyat Maluku. Pergerakan Perang Pattimura. Perlawanan masyarakat Maluku dimulai dengan menghancurkan kapal Belanda yang ada di pelabuhan. Setelah itu para pejuang menuju benteng Dorset. Ternyata di benteng tersebut sudah berkumpul pasukan Belanda. Maka dari itu terjadilah pertempuran antara pejuang Maluku dengan pasukan Belanda. Pasukan Maluku dipimpin oleh Christina Marta, Piahahu, Thomas Patiwali, dan Lukas Lutan Mahina. Sedangkan pasukan Belanda dipimpin oleh Presiden van der Berg. Pada pertempuran kali ini, Presiden van der Berg terbunuh dan pasukan Maluku berhasil menguasai benteng Dorset. Belanda kemudian meminta bantuan dari Ambon sejumlah 300 prajurit yang dipimpin oleh Mayor Bedges. Namun bantuan ini berhasil digagalkan pasukan Pattimura dalam peristiwa ini. Mayor Bedges juga terbunuh. Kemenangan tersebut membuat pejuang lain semakin bersemangat. Selanjutnya Pattimura fokus menyerang benteng Zeelandia di Pulau Haruku.
Melihat strategi ini, maka pasukan Belanda kemudian memperkuat pertahanan di benteng. Patroli juga diperketat sehingga Pattimura dan pasukannya gagal menembus benteng Zeelandia. Akhir dari Perang Pattimura. Meskipun sudah menguasai benteng dan berhasil menghukum mati Kapitan Paulus, Belanda belum puas. Sebelum berhasil menangkap Pattimura, akan diberi hadiah 1000 bulan. Setelah 6 bulan memimpin perlawanan, akhirnya Pattimura tertangkap tanggal 16 Desember 1817. Pattimura kemudian digantung di alun-alun kota Ambon. Tokoh perang Pattimura lainnya yaitu Christina Marta Tiahahu lalu melanjutkan perang gerilya walaupun akhirnya tertangkap juga. Christina tidak dihukum mati, namun dia dibuang bersama 39 orang lainnya ke Jawa untuk melaksanakan kerja rodi. Dikisahkan bahwa dalam kapan Christina Marta Tiahahu melakukan aksi mogok makan dan enggan buka mulut, ia kemudian jatuh sakit dan meninggal dunia pada 2 Januari 1818. Jenazahnya dibuang ke laut antara Pulau Buru dan Pulau Tiga. Meninggalnya Christina Marta Tiahahu menjadi pertanda berakhirnya Perang Pattimura.